Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Nurul Dina Evita. Pembelajaran kita hari ini masih tentang bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Hari ini kita akan fokus belajar mengenai struktur dan fungsi bunga dan struktur dan fungsi buah dan biji. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar peserta didik mampu memahami bagian-bagian penyusun tubuh tumbuhan, khususnya bunga, buah, dan biji, serta fungsinya bagi tumbuhan dalam melakukan proses dalam kehidupannya. Pertama, kita bahas tentang struktur dan fungsi bunga. Jadi kalau berbicara soal bunga, ya, semuanya tidak asing lagi ya tentang bunga. Bunga ini biasanya memiliki warna yang menarik, ya. Warna menarik, warna yang mencolok. Bunga berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Pada bunga, tersusun dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga terdiri dari tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi bunga itu berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Diperhatikan gambar bunga. Nah, ini ya. Ini adalah bagian-bagian dari bunga lengkap ya. Ada tangkainya, kemudian ada kelopak ya. Kelopak ini fungsinya untuk melindungi bunga saat bunga masih dalam kuncup ya, dalam keadaan kuncup. Kemudian ada mahkota ya. Mahkota itu biasanya pada bunga yang berwarna ya, yang berwarna-warni. Fungsinya ini salah satunya adalah menarik serangga atau hewan lain dalam membantu dalam proses penyerbukan. Fungsi lainnya dia akan melindungi ini alat kelamin daripada bunga ya. Jadi melindungi alat kelamin daripada bunga. Kemudian ada benang sari. Benang sari itu terdiri dari tangkai sari dengan kepala sari. Yang ini sebenarnya dia tangkai sari itu adalah benang sari, kemudian ini adalah kepala sari ya. Kemudian ada putik. Nah, putik itu dimulai dari sini sampai ke sini ya. Jadi, putik ini ada 3 bagian. Ada bagian dasar yang menggembung, ya. Kemudian ada tangkainya, dan ada kepala putik. Ini sebagai alat kelamin betina. Ya. Sementara benang sari adalah alat kelamin jantan. Selanjutnya, jenis-jenis bunga ya. Yang pertama, jenis bunga berdasarkan kelengkapan bagian bunga. Ini dibedakan menjadi 2. Pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap ini adalah suatu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Memiliki tangkai juga ya. Nah, contoh bunga diantaranya yang ada di sekitar kita. Nah, ini dia ada bunga melati. Kemudian ada bunga terong. Ada bunga mawar dan bunga sepatu atau kembang sepatu ya. Ini adalah contoh bunga lengkap di mana setiap bunga ini memiliki ada tangkainya, ada kelopaknya, mahkota, benang sari dan putik dalam satu bunga. Sementara bunga tidak lengkap itu adalah bunga yang apabila dalam satu bunga itu tidak mempunyai salah satu atau beberapa bagian bunga, baik itu perhiasan bunga ataupun alat kelamin bunga. Nah, misalnya ini bunga kelapa dengan bunga mentimun. Bunga kelapa dengan bunga mentimun ini dalam
satu bunga hanya terdapat bunga jantan atau hanya terdapat bunga betina, ya. Sehingga dikatakan bunga berumah satu. Kenapa dikatakan bunga berumah satu? Karena bunga jantan dan bunga betinanya letaknya terpisah, bunganya terpisah, letaknya berbeda tapi masih berada dalam satu pohon, sehingga dikatakan bunga berumah satu. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, jenis bunga berdasarkan kelengkapan alat kelamin. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna. Yang pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang jika memiliki dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik dalam satu bunga. Ingat ya, dalam satu bunga ada benang sari dan ada putiknya, sehingga dikatakan sebagai bunga sempurna. Nah, contohnya ini, ya, oke. Contohnya ini, jadi bunga sempurna itu, ya, bunga lengkap. Otomatis dia adalah bunga sempurna, ya. Bunga lengkap pasti dia merupakan bunga sempurna. Ya. Ada benang sari dan ada putiknya. Bunga sempurna, bunga lengkap pasti bunga sempurna. Bunga sempurna belum tentu bunga lengkap, ya. Oke. Kemudian kita next, ini ya, termasuk ini adalah alat kelaminnya, sedangkan ini adalah perhiasan bunga. Perhiasan bunga. Jadi bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina atau benang sari dan putik dalam satu bunga, ini satu bunga, itu dikatakan bunga sempurna. Kemudian kita next ke bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna artinya bunga yang hanya memiliki satu macam alat kelamin saja. Apakah dia hanya memiliki benang sari saja ataukah hanya memiliki putik saja? Contohnya misalnya kita ambil adalah bunga jagung, ya, bunga jagung. Nah, ini adalah bunga jantan yang ada biasanya di atas, ya. Sementara ini adalah bunga betina, ya, bunga betina. Ya. Ini masih dalam satu pohon, ya, dalam satu pohon. Terus contoh yang selanjutnya ini ada bunga salak, ya. Bunga salak ini bunga jantannya dengan bunga betinanya itu berada dalam berbeda pohon, sehingga dikatakan bunga berumah dua, ya. Bunga berumah dua. Di mana bunga jantannya terpisah dengan bunga betinanya pada pohon yang berbeda, ya. Pada pohon yang berbeda, sementara kalau jagung ini pohon yang sama, ya. Ini sama-sama termasuk contoh dari bunga tidak sempurna. Selanjutnya kita ke perbedaan bunga pada tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Mari kita lihat, ya. Nah, tumbuhan monokotil seperti ini, ya. Di mana dia memiliki apalagi namanya ini mahkota atau bagian bunga. Mahkotanya ada 1 2 3 4 5 6. Ini juga, ya, benang sarinya. Nah, selanjutnya coba kita lihat yang dikotil. Dikotil ini memiliki bagian bunga atau mahkota ini ada 1 2 3 4, ada 5. Ya. Perbedaannya untuk monokotil dan dikotil, kalau monokotil itu bagian bunganya kelipatan 3, jadi 3, 6, 9, dan seterusnya, itu termasuk monokotil. Sementara untuk dikotil itu bagian bunganya kelipatan 4 atau 5. Nah, jadi 8 itu masuk bunga dikotil. 10 masuk bunga dikotil. Ya. Inilah yang membedakan antara bunga pada tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Kemudian kita next ke struktur dan fungsi buah dan biji. Buah dan biji, masih ingat, ya? Nah, ini adalah buah. Masih ingat enggak? Buah itu berasal dari mana? Ya. Anda masih ingat tentang putik, di mana putik itu ada 3 bagian. Bagian dasar yang menggembung, itu adalah bakal buah. Di dalam bakal buah, nah ini adalah buah. Biasanya di dalam buah itu terdapat biji, ya. Terdapat biji, di mana buah ini dilindungi oleh kulit
buah. Oke, ini contoh buahnya adalah buah mangga ya. Ini merupakan sumber vitamin nih ya, sumber vitamin, mineral untuk tubuh ya. Ini buah. Kemudian coba kita perhatikan ya, struktur dari putik. Putik ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian yang menggembung ada di dasar bunga. Nah, ini adalah bakal buah atau ovarium, dan di dalamnya terdapat bakal biji atau ovul. Dimana pada saat putik ini mengalami pembuahan atau dibuahi oleh benang sari, maka bakal buah ini akan berkembang menjadi buah, dan bakal biji yang ada di dalamnya akan berkembang menjadi biji. Dan ini adalah tangkainya, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Nah, sebagai tugas atau evaluasi ya, lakukan identifikasi terhadap bunga tomat, bunga pepaya, bunga cabai, bunga anggrek, dan 1 jenis bunga pilihan Anda, terserah bunganya jenis apa ya. Kemudian hasil identifikasi tersebut kalian tulis dalam tabel berikut. Nah, seperti ini tabelnya. Contoh misalnya saya kasih 1, ini adalah bunga salak ya. Bunga salak itu termasuk bunga tidak lengkap dan dia termasuk bunga monokotil. Dikasih keterangan di sini, kenapa dia bunga tidak lengkap ya. Keterangannya karena bunga jantan dan bunga betinanya tidak terdapat dalam satu pohon ya. Kemudian ada bunga tomat, bunga pepaya, bunga cabai, bunga anggrek. Nah, bunga pilihannya nanti ditulis di sini. Nama bunganya bunga apa ya. Oke. Bagi yang belum mengerti, nanti kita lanjut chat di WA. Sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.